Nanti kalau Allah sayang sama hambanya, Aisyah minta apapun, misalnya akan Allah kabul. Minta kesembuhan ibu, panggil ibu mama. Mama. Ya, doa tahajud minta kesembuhan mama, minta rezeki yang berkah dan halal, nggak menutup kemungkinan gitu kan. Kalau Allah sudah sayang, ya Allah maha kaya. Kita minta sama yang maha kaya, kita nggak usah takut miskin. Minta sama yang maha kaya, maha kuasa, maha segala-galanya, minta kesembuhan ibu. Doa dari yang disayangi sama Allah pasti Allah ijabah. Dan kalau sudah dewasa begini kan, Aisyah apalagi yang meminta anak soleha ya Pak ya, anak soleha itu selalu jalan apapun selalu dimudahkan sama Allah. Amin. Anak Iya, soleha betul. itu doa apapun, keinginan apapun pasti tercapai. Betul. Lihat kakak baru berbakti, mama bisa nyari nafkah aja, banyak orang sayang, itu rezeki loh. Banyak Rezeki. orang sayang, Betul. tiba-tiba kakak bisa dapat duit berobatin mama, itu rezeki. Tiba-tiba kakak ada yang ngirimkan makan, itu rezeki. Ada yang datang silaturahmi, itu rezeki juga saya. Betul. Jangan pernah memutuskan silaturahmi. Betul. Jangan pernah memutuskan silaturahmi. Tapi sholat nggak tinggal kan? Amin. Sholat gimana, Aisyah? Insya Allah. Kadang kelewat. Nah, jangan gitu. Sudah mulai takut lah. Karena itu kan wajib ya. Sesuatu yang wajib kalau ditinggal, dosa besar, dosa kecil. Satu wajib. Kalau yang wajib, dosa besar, dosa kecil. Besar. Setaraf dengan dosa besar apa? Mencuri, mabok-mabokan, berzina, itu dosa besar juga. Hampir setaraf dengan itu. Jadi orang kadang-kadang tidak mau menggunakan hijab, dianggapnya sepele. Padahal itu masuk dalam kategori kitab keimanan kita. Kan iman arti syar'i itu yang saya dapat dari Ustadz adalah badan kita melakukan, mulut kita mengiyakan, hati kita berbicara. Itu artinya kalau kita tidak beriman, ya kita tidak melakukan. Contoh orang sholat kan itu melakukan, hati iman hati saya. Badan melakukan, mulut berbicara, hati mengiyakan, iman hati komplit. Bersusah-susah dari mulai fajar sampai petang untuk berpuasa, badan kita akan melakukan. Jadi kalau bilang nanti dibilang, kamu nggak beriman, pasti marah. Konteksnya iman arti syar'i gitu. Tapi kalau iman arti kata-kata, hanya konteks percaya dan yakin kepada Allah dan Rasulnya. Itu arti kata-kata. Tapi arti syar'inya, badan kita mengerjakan sesuatu, mulut kita berbicara apa yang kita lakukan, dan hati kita mengiyakan komplit. Kalau baru mulut, belum melakukan, belum beriman. Belum komplit. Jadinya pakai hijab ini harus dilakukan, bukan hanya dibicara. Sholat juga bukan, nggak bisa ibaratnya cuman eling kepada Allah. Harus dipraktekkan. Karena itu kewajiban. Kewajiban. Sampai pernah ada cerita, saya sih nggak sholat, yang penting saya sayang sama Allah, cinta sama Allah. Ada orang yang pernah bicara gitu ke saya. Itu saya bilang gini, Bapak kerja di suatu perusahaan, Bapak datang tiap hari ke perusahaan itu, tapi Bapak nggak melakukan apa-apa nih. Padahal tugas Bapak dikatakan sebagai akunting. Bapak sayang sama pimpinan perusahaan Bapak, Bapak sayang sama perusahaan Bapak, tapi Bapak nggak melakukan apa-apa. Kira-kira Bapak akhir bulan ditegur atau digaji? Ya, dia bingung jawab karena dia merasa keyakinan dia nggak perlu sholat, yang penting saya sayang sama Allah. Nggak bisa. Karena itu kan masuk dari rukun Islam ya. Syahadat, sholat, puasa, zakat. Jadi Aisyah harus kafah, sholat, terus pakai hijab gitu kan, atas perintah Allah kalau untuk wanita kan. Udah masuk akhir balik.
nggak boleh dilihat sama yang bukan mahram seperti saya, nggak boleh. Aisyah yang bikin saya dosa. Saya juga melihat Aisyah dengan kelihatan rambutnya itu mahkota. Perhiasan termahal itu adalah wanita soleha. Perhiasan dunia kalah dengan wanita soleha. Enggak, mudah-mudahan Aisyah bisa begini, rajin baca Al-Quran, yang malam sholat tarawih, baca Al-Quran sampai Isya. Insya Allah jadi wanita soleh. Amin. Kalau jadi wanita soleh nanti dapat pasangannya juga laki-laki soleh. Amin. Ya Allah. Iya. Amin. Kalau kita hanya nggak menunjukkan diri kesolehan, tentunya dapat laki-lakinya sesuai dengan jati diri kita. Ya mudah-mudahan. Ya. Ya mudah-mudahan ibu juga bisa lekas pulih dari sakit. Amin. Ya Allah. Nggak ada yang tidak mungkin, Bu. Ya Nabi Ayub yang diuji dengan istrinya kabur karena sakit, miskin, diusir dari kampung halaman. Mungkin kalau diuji sama seperti Nabi Ayub, saya nggak sanggup. Udah istrinya minta cerai karena miskin, tadinya kaya raya kan, terus dikasih penyakit, udah dikasih penyakit, miskin karena banyak penyakit gak sembuh-sembuh, sama orang kampung diusir. Tapi Nabi Ayub tetap kan istiqomah, akhirnya dikembalikan lagi hartanya, dikembalikan lagi kesehatannya, kekayaannya dikembalikan lagi. Artinya ujian untuk kita sih belum seberapa, Bu, gitu. Kalau para nabi ujiannya berat. Ya mudah-mudahan dengan pertemuan ini Aisyah, saya bisa mendakwahi si Aisyah untuk asa menjadi wanita soleha dan lepas hijab lagi. Aminnya yang keras. Amin. Doa itu nak. Nah, doa gitu. Hati-hati di luar sana banyak orang-orang yang baik, ada juga yang tidak baik, ada yang niatnya A, ada yang niatnya B, ada yang niatnya C. Dan kita ngalamin bener-bener Itu kan ngalamin ketemu yang baik-baik banget, ngalamin yang baik tapi rupanya baik di depan, di belakang, mau memanfaatkan. Baik, hati-hati. Jadi ibu yang merasakan sekarang sakitnya gimana? Pas jalan sakit, pas di punggung ini rasanya seperti lumpuh. Kadang-kadang kalau pas kumat nggak tahu capek atau apa, punggung ini rasanya kayak yang harus bersandar, yang harus baring, nggak kuat berdiri, keluar keringat dingin. Nggak tahu rasanya sakitnya kayak gitu. Saya ngalaminnya kayak mau jatuh gitu, kayak nggak punya tulang. Benar-benar yang nggak tahu lagi bayanginnya kalau kayak nggak punya tulang, kayak ciku ungunya ya, lemes gitu ya. Kayak tiba-tiba yang kayak mau ambruk gitu aja, yang harus tiba-tiba harus baring kayak gini, yang susah ngomongnya sakitnya seperti apa. Ya tadinya yang mau dioperasi itu yang punggung dulu, karena yang itu yang saya ngeluhnya sakitnya di situ. Tapi pas dibawa ke rumah sakit, dokter ngecek yang lebih urgent untuk dioperasi yang selakangan katanya, karena yang selakangan berhubungan dengan jalan kita, berhubungan dengan segala aktivitas. Kalau yang di punggung masih bisa bertahan, nanti habis yang di selakangan udah selesai operasi, baik bisa jalan, kering, bisa dirujuk lagi, dan punggung proses operasi. Nah ini udah 1 bulan ini masih bolong lukanya, yang itu luka operasinya. Jadi belum dioperasi, nunggu kering nggak bolong baru. Karena pas setiap kontrol dokternya bilang belum bisa. Ini masih besok hari Kamis kontrol lagi, nggak tahu, mudah-mudahan. Ya biasanya kalau ibu sabar gitu kan, itu salah satu ladang amal. Amin. Asal kita jangan menghujat Allah gitu kan, kita terima aja. Pada waktu diterima sesuatu ujian, kita bersabar. Pada waktu dikasih nikmat Allah, kita bersyukur. Cuman 2 aja. Tapi selalu kita ngucapnya alhamdulillah. Alhamdulillah dengan bersabar. Kalau bersabar jadi ladang amal pahala buat ibu. Terus kalau ibu mengalami begitu, ibu tetap melakukan sholat. Insya Allah. Terus Aisyah minta sama Allah,
untuk kesembuhan ibu? Kadang Pengen tahajud. dengar Asya apa yang Asya doain ke ibu? Pengen mama sembuh. Doanya bagaimana ke Allah? Nggak boleh tahu. Pengen dengar aja. Hmm. Doanya gimana ke Allah? Ya Allah, Aisyah pengen mama sembuh. Oh Pengen. gitu ya. Banyak lagi. Doanya dalam waktu sholat atau setelah sholat? Selesai sholat? Doa terus. Kadang pas lagi sholatnya juga doa dalam hati. Selesai sholat juga doa. Bagusnya saat sujud. Saat sujud, Mama habis juga baca, ngajarin sujud, gitu. baru kita minta prinsip. Sujud di setiap sujud nggak apa? Di tiap sujud minta. Habis baca yang wajibnya kita bahasa Indonesia aja. Terus baru nanti bangun lagi di saat sujud. Jadi dalam waktu ritual dalam sholat, jangan setelah selesai sholat baru waktu sujud. Syukur-syukur bisa tahajud ya. Alhamdulillah sih, kalau tahajud Ya. selalu. Oh, masya Allah. Si kecil juga suka, kalau pas kalian bikin sambal pesanan dia suka. Yang kecil keluar dong. Siapa nih namanya? Sini Ayo ayah. Neng, sini Neng. Siapa namanya? Ayo sini. Biar ini Mahal sekalian. tuh. Nggak apa-apa. Ayo sini nggak apa-apa. Sini. Adek. Ayo Dek, sini Dek. Adek siapa namanya? Dek, sini Dek. Coba namanya. Ayo Ratu. Ah, Di sini Ratu. tengah nih samping Asya. kakak Asya. Sini. Lucu kan? Nah, sebelah Asya. Siapa namanya? Ratu. Ratu. Umur berapa sekarang? 8. 8. Kalau Asya apa? Ratu suka sholat juga? Suka sholat. Terus kalau sholat mau doain mamanya nggak? Suka semua. Doa. Doanya gimana? Ya Allah, semoga mama sembuh, sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya sama Allah. Iya, amin. Kalau sholat subuh suka bangun juga? Bangun bareng sama mama, bareng sama kakak Asya. Iya. Pintar ya. Kelas berapa? Kelas 2 SD. Mau Kelas 2 SD. Ya. Sekarang daring ya? Daring. Masih daring? Masih ya. Tapi kalau pas bulan puasa ikut puasa nggak? Ikut. Ikut. Kuat. Kuat. Pol sampai habis. Wis pintar. Pinter. Pintar. Suka dikasih hadiah sama mama kalau pol? Hah? Kalau pol sampai 30 hari kasih hadiah sama mama? Karena dia ada lambung dari kecil, ada penyakit lambung, jadi kadang cuma sampai asar, kadang sampai maghrib. Oh, lambung. Ya saya juga nggak bisa Suka memaksa. sakit gitu ya? Memang udah kena dari umur 3 tahun, dia udah kena penyakit lambung, udah keluar masuk rumah sakit. Coba Bu, bismillah, biasanya kalau puasa ada mukjizat dari Allah Bu. Bisa nggak pernah dengar kan orang puasa sampai meninggal, nggak pernah dengar. Karena begitu orang, itu kejadian di kakak ipar saya. Kakak ipar saya dia udah penyakit mah, udah kronis. Sampai kejang-kejang, sampai muntahnya aja udah hijau. Tapi begitu puasa, ikut puasa nggak apa-apa. Iya dia puasa, cuman kalau udah keluar keringat dingin dan pucat wajahnya, saya Jangan, suruh minum. betul. Iya saya suruh. Nggak boleh. Pas Aku tahu saya juga ada rezeki, saya bisa bantu. Insya Allah. Bismillah. Kan kita harus saling bantu selagi kita mampu. Kita mampu sebatas kemampuan saya tentunya kan. Sesama manusia kan Allah ciptakan ini untuk saling membantu, berguna untuk orang lain. Mungkin sebelum saya sudahi wawancara ini, mungkin Mama atau Aisyah ada pesan nggak ke sahabat di YouTube? Buat teman-teman yang masih ada mamahnya dijaga ya. Terus jadilah bermanfaat buat orang banyak. Sholatnya juga jangan ditinggalin. Terus Aisyah janji mau pakai hijab setelah ini selamanya. Insya Allah. Itu yang mudah-mudahan digerakkan hatinya sama Allah. Amin. Karena sudah dewasa Aisyah. Kalau Ratu mungkin nggak apa-apa. Tapi dibiasain dari kecil, bisa Iya. nanti insya Allah. Insya Allah. Nggak boleh menjalin Ada mungkin Mama pesan apa
yang mau disampaikan ke sahabat YouTube dari Raja Anton TV? Buat orang-orang baik yang sudah bantu beli sambal Asya, terima kasih banyak, bermanfaat sekali pembelian sambal kalian, bisa buat saya berubah, bisa buat makan kami tiap hari, insya Allah. Insya Allah kita selalu mendoakan kalian dalam setiap sholat, setiap kita melakukan aktivitas apapun, kita selalu berdoa kepada Allah. Kalian semua sehat, panjang umur, dan bermanfaat buat orang banyak. Insya Allah Allah akan menjaga kalian semua di luar sana yang sudah baik dan mau mendoakan Asya. Terima kasih banyak. Terima kasih dan terima kasih. Iya. Demikianlah sahabat YouTube, kita wawancara dengan Aisyah, bocah umur 12 tahun yang sudah bisa mencari nafkahnya sendiri untuk mamahnya yang sakit. Tadi pesan dari mamahnya, mudah-mudahan bisa mau beli sambal dari hasil karyanya bikinannya Aisyah. Terus Aisyah juga berpesan tadi yang masih punya mamah tolong dijaga katanya, yang mamanya sehat masih tolong dijaga, jangan disia-siakan, karena Rasulullah berpesan yang pertama adalah mama, yang kedua adalah mama, yang ketiga adalah mama gitu, yang keempat baru bapak gitu. Demikianlah tadi wawancara kami dengan Aisyah dan mamahnya. Cukup sekian, terima kasih. Yang salah dari kami, yang benar hanya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.